Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar secara online. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah. KD yang kita akan pelajari adalah 3.4, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar, ya. Nilai untuk keterampilan praktek, ya. 4.4, melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapkan buku cetaknya, ya. Buka halaman 71. Pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah. Cermati dan bacalah ayat berikut. Kulu amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Di sini tertera Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah 2, ya, ayat 285. Assalamualaikum anak-anak. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, dan kitab-kitab serta rasul-rasulnya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba kamu sebutkan olehmu rukun iman, ya. Iman artinya adanya malaikat Allah, termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat kan dengan rukun iman? Ya, rukun iman ada 6, ya. Nah, yang pertama apa? Harus dihafal, ya, karena kalian di sini sudah kelas 4. Jadi harus apa rukun Islam dan rukun iman. Tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Ayo kita simak penjelasan berikut. Buka lagi halaman 72 dan 73, ya. Makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, mengakui bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu, ya. Jadi malaikat ini termasuk ciptaan Allah, ya, yang terbuat dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu. Dia tidak bisa dilihat, ya, tetapi ada. Kita wajib mempercayainya. Oke, kita lanjut kegiatan B, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Amati dan ceritakan gambar berikut. Kita lihat, amati, ya. Di sini ada anak-anak yang sedang menulis nama-nama malaikat. Nah, apakah kalian hafal? Jadi malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10, ya. Nanti tugas kalian adalah menghafal. Siapakah di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo coba sebutkan. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, di sini ada 10 malaikat yang wajib kalian ketahui dan tugas-tugasnya, ya. Nanti kalian hafal buat video. Kita lanjut, ya, sampai 9. Nah, ada salah satunya 2, jadi semuanya berjumlah 10. Yang kita lanjut masuk C, menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, tentunya kita yakin, ya, bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya.
yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, berikut ini adalah cara kita dapat menerima keberadaan malaikat. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah yang akan memberi balasannya. Kemudian yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Ya, nah ini adalah salah satu ya agar kita dapat menerima keberadaan malaikat. Jadi kita harus yakin bahwa malaikat ada dengan tugas-tugasnya, dan kita juga harus percaya ya, sebagai orang Islam kita beriman. Iman itu ada 6: iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, kemudian kepada Rasul, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Yang kita lanjut lagi, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang mencerminkan kita bahwa kita beriman kepada malaikat ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat ya. Di sini juga ada beberapa perilaku ya, nanti kalian bisa baca. Nah, kalian baca. Nah, ini juga tertera bagaimana perilaku yang baik ya. Jadi perilaku yang baik adalah perbuatan-perbuatan yang dapat meyakini bahwa malaikat ada dengan tugas-tugasnya ya. Kita lihat di sini ada hadis, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir ya. Kita wajib mempercayai adanya malaikat karena ada dalam rukun iman. Kegiatan insya Allah aku bisa. Ayo ceritakan pengalaman bersedekah kepada saudaramu yang kurang beruntung. Nah, kita lihat di sini ada rangkuman ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya. Nanti kalian bisa baca ini ya, Jibril ya, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Munkar, Nakir, dan Israfil ya. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah. Kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan cara meyakini bahwa malaikat itu ada. Setiap saat takut dan ingat kepada Allah, banyak mengingat kematian, dan gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan para malaikat. Yang keempat, perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah ya. Yang pertama, gemar bersedekah, yang menolong sesama, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Yang terakhir, gemar menjalankan perintah-perintah Allah ya, serta meninggalkan larangannya. Oke, itu tadi kesimpulan. Ini hanya memperjelas lagi ya. Iman artinya percaya. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah. Jadi kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman percaya percaya adanya malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Tuhan yang memiliki tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, iman kepada kitab suci ya, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul ya, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Ini iman ya, percaya. Berarti sebagai umat Islam kita percaya adanya yang keenam tersebut ya. Kita lanjut. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kita, tetapi ada keberadaannya ya.
Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat mempunyai tugas-tugas yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan. Ayo berlatih ya, latihannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Bagaimana kamu dapat meyakini adanya malaikat yang gaib? Sebutkan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya ya. Ini kalian sebutkan lalu dihafal ya. Nanti buat rekaman videonya. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita selalu ingat dengan kematian? Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita gemar bersedekah? Nah, ini nanti kalian jawab ya. Kalau tidak muat boleh pakai kertas lembar. Yang ini juga sama, isi kolom setuju dan tidak setuju ya. Kamu beri tanda checklist, centang. Oke, jadi tugas kalian hari ini menghafal dan mengisi ya latihan-latihan yang ada di halaman 78. Oke, jadi pembelajaran 7 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.